Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut juga sebagai planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Ketika mengelilingi matahari dalam satu orbit, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali, yang menciptakan 365,26 hari matahari atau 1 tahun sideris. Perputaran bumi pada sumbunya miring 23,4 derajat dari seranjang bidang orbit, yang menyebabkan perbedaan musim di permukaan bumi dengan periode 1 tahun tropis atau 365,24 hari matahari. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi yang mulai mengorbit bumi sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Interaksi gravitasi antara bulan dengan bumi merangsang terjadinya pasang surut, menstabilkan kemiringan bumi, dan secara bertahap memperlambat rotasi bumi. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsih terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Wilayah bumi yang dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat yang saling berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, pelancongan, perdagangan, dan aksi militer. Dalam bahasa Indonesia, kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta bumi, yang berarti tanah dan selalu ditulis dengan huruf kapital untuk merujuk pada planet bumi. Sementara bumi dengan huruf kecil merujuk pada permukaan dunia atau tanah. Bentuk bumi kira-kira menyerupai spheroid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini muncul akibat rotasi bumi yang menyebabkan diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Diameter rata-rata bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira setara dengan 40.000 km per pi, karena satuan meter pada awalnya dihitung sebagai 1/10 juta jarak dari khatulistiwa ke kutub utara melewati Paris, Prancis. Topografi bumi mengalami deviasi dari bentuk spheroid ideal, meskipun dalam skala global, deviasi ini tergolong kecil. Bumi memiliki tingkat toleransi sebesar 584 atau 0,17% dari spheroid sempurna. Lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat toleransi pada bola biliar yang sekitar 0,22%. Deviasi tertinggi dan terendah pada permukaan bumi terdapat di Gunung Everest 8.844 meter di atas permukaan laut dan Palung Mariana 10.911 meter di bawah permukaan laut. Massa bumi adalah sekitar 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Komposisi bumi sebagian besarnya terdiri dari besi 32,1%, oksigen 30,1%, silikon 15,1%, magnesium 13,9%, belerang 2,9%, nikel 1,8%, kalsium 1,5%, dan aluminium 1,4%. Sisanya sebesar 1,2% terdiri dari unsur-unsur lainnya. Interior bumi, seperti halnya planet lainnya, dibagi menjadi sejumlah lapisan menurut kandungan fisika atau kimianya. Namun tidak seperti planet lainnya, bumi memiliki inti luar dan inti dalam yang berbeda. Lapisan luar bumi secara kimiawi merupakan kerak padat silikat yang diselimuti oleh mantel viskos padat. Kerak bumi dipisahkan dari mantel oleh diskontinuitas morfofisik dengan ketebalan kerak yang bervariasi. Ketebalan rata-ratanya adalah 6 km di bawah lautan dan 30-50 km di bawah daratan. Kerak bumi serta bagian kaku dan dingin di puncak mantel atas secara kolektif dikenal sebagai litosfer,
Pada lapisan inilah tektonika lempeng terjadi. Di bawah litosfer terdapat astenosfer, lapisan dengan tingkat viskositas yang relatif rendah dan menjadi tempat melekat bagi litosfer. Perubahan penting struktur kristal di dalam mantel terjadi pada kedalaman 410 dan 660 km di bawah permukaan bumi, yang juga mencangkup zona transisi yang memisahkan mantel atas dengan mantel bawah. Di bawah mantel terdapat fluida inti luar dengan viskositas yang sangat rendah di atas inti dalam. Inti dalam bumi mengalami perputaran dengan kecepatan sudut yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan bagian planet lainnya, sekitar 0,1 hingga 0,5 derajat per tahun. Panas dalam bumi berasal dari perpaduan antara panas endapan dari akresi planet sekitar 20% dan panas yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif sekitar 80%. Isotop penghasil panas bumi adalah kalium 40, uranium 238, uranium 235, dan thorium 232. Di pusat bumi, suhu bisa mencapai 6000 derajat Celcius dan tekanannya mencapai 360 GPa. Karena sebagian besar panas bumi dihasilkan oleh peluruhan radioaktif, para ilmuwan percaya bahwa pada awal sejarah bumi, sebelum isotop dengan usia pendek terkuras habis, produksi panas bumi yang dihasilkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat ini. Panas yang dihasilkan pada masa itu diperkirakan 2 kali lebih besar daripada saat ini, kira-kira 3 miliar tahun yang lalu. Dan hal tersebut akan meningkatkan gradien suhu di dalam bumi, meningkatkan tingkat konveksi mantel dan tektonik lempeng, serta memungkinkan pembentukan batuan beku seperti komatites yang tidak bisa terbentuk pada masa kini. Permukaan bumi bervariasi dari tempat ke tempat. Sekitar 70,8% permukaan bumi ditutupi oleh air dan terdapat banyak landas benua di bawah permukaan laut. Luas permukaan bumi yang ditutupi oleh air setara dengan 361,132 juta kilometer persegi. Permukaan bumi yang terendam memiliki bentang pegunungan termasuk rangkaian punggung tengah samudera dan gunung api bawah laut. Bentang lainnya adalah palung laut, lembah bawah laut, dataran tinggi samudera, dan dataran abisal. Permukaan bumi dilingkupi oleh daratan yang terdiri dari pegunungan, padang gurun, dataran tinggi pesisir, dan geomorfologi lainnya. Lapisan luar bumi yang berbentuk lapisan kaku disebut dengan litosfer, terpecah menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini memungkinkan segmen kaku yang saling berhubungan dan bergerak pada salah satu dari 3 jenis batang lempeng. Ketiga batas lempeng tersebut adalah batas konvergen, tempat 2 lempeng bertumbukan, batas divergen, tempat 2 lempeng saling menjauh, dan batas peralihan, tempat 2 lempeng saling bersilangan secara lateral. Gempa bumi, aktivitas gunung berapi, pembentukan gunung, dan pembentukan palung laut terjadi di sepanjang batas lempeng ini. Lempeng tektonik berada di atas astenosfer, lapisan mantel yang bentuknya padat tetapi tidak begitu kental yang bisa mengalir dan bergerak bersama lempeng, dan pergerakan ini disertai dengan pola konveksi dalam mantel bumi. 7 lempeng utama di bumi adalah lempeng Pasifik yang memiliki area sebesar 103 juta km persegi, lempeng Afrika dengan luas sekitar 78 juta km persegi, lempeng Amerika Utara 75,9 juta km persegi, lempeng Eurasia sekitar 67,8 juta km persegi, lempeng Antartika sekitar 60,9 juta km persegi, lempeng Indo-Australia sebesar 47,2 juta km persegi, dan lempeng Amerika Selatan sebesar 43,6 juta km persegi. Lempeng Australia menyatu dengan lempeng India kira-kira 50-55 juta tahun yang lalu. Lempeng dengan pergerakan tercepat adalah lempeng Samudra, lempeng Kokos yang bergerak dengan laju kecepatan 75 mm per tahun, dan lempeng Pasifik bergerak 52-69 mm per tahun, sedangkan lempeng dengan pergerakan terlambat adalah lempeng Eurasia dengan laju pergerakan sekitar 21 mm per tahun. Ketersediaan air yang begitu banyak di permukaan bumi merupakan hal unik yang membedakan planet biru dengan planet lainnya di tata surya. Hidrosfer bumi pada umumnya terdiri dari lautan, namun secara teknis juga mencakup semua perairan yang terdapat di permukaan bumi, termasuk danau, sungai,
laut pedalaman, dan air bawah tanah di kedalaman 2000 meter. Perairan terdalam dari permukaan bumi adalah Challenger Deep di Palung Mariana, Samudra Pasifik, dengan kedalaman 10.911,4 meter di bawah permukaan laut. Massa lautan kira-kira 1,35 kali 10 pangkat 18 metrik ton atau sekitar 1/4400 dari massa total bumi. Lautan mencakup area seluas 3.618 kali 10 pangkat 8 km persegi dengan kedalaman rata-rata 3.682 meter dan volume air sekitar 1.322 dikali 10 pangkat 9 km kubik. Jika daratan di permukaan bumi tersebar merata, maka ketinggian air akan lebih naik dari 2,7 km. Sekitar 97,5% perairan bumi adalah air asin, sedangkan 2,5% sisanya adalah air tawar. Sekitar 68,7% air tawar yang terdapat di permukaan bumi pada saat ini adalah es, sedangkan selebihnya berbentuk danau, sungai, mata air, dan sebagainya. Tingkat keasinan rata-rata lautan di bumi adalah 35 gram garam per kilogram air laut atau 3,5% garam. Sebagian besar garam ini dihasilkan oleh aktivitas vulkanis atau hasil ekstraksi batuan beku. Lautan juga menjadi reservoir bagi gas atmosfer terlarut yang keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan hidup sebagian besar organisme air. Rata-rata tekanan atmosfer di permukaan bumi adalah 101,325 kPa. Dengan ketinggian skala sekitar 5 km, atmosfer mengandung 78% nitrogen dan 21% oksigen. Selebihnya adalah uap air, karbon dioksida, dan molekul gas lainnya. Ketinggian troposfer beragam menurut garis lintang, berkisar antara 8 km di wilayah kutub hingga 17 km di wilayah khatulistiwa, dan beberapa variasi yang diakibatkan oleh faktor musim dan cuaca.